Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Minggu-minggu ini kita disibukkan dengan sebuah berita baru soal BBM. Kalau minggu-minggu yang lalu kita didominasi Verdi Sambo, kini kita perlu berpikir karena ada ketidakseimbangan berita. Ketika ditemukan bunker 900M Verdi Sambo, hebohnya minta ampun. Itu cuma 900M. Tapi kini pemerintah mengumumkan bahwa subsidi BBM sudah dikeluarkan sampai 502,4 triliun. Wah, hampir 503 triliun. Ini triliun, bukan miliar. Lalu pertimbangannya, pemerintah akan tiba pada pilihan. Apakah akan menaikkan harga BBM atau subsidi yang ditambah? Sehingga dengan demikian harga BBM bisa tetap. Ini sangat dilematis bagi pemerintah. Jika subsidi dinaikkan, maka APBN harus menanggung defisit yang lebih besar. Dan kemungkinan besar tidak bisa kalau kita lihat gestur Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut. Jika harga BBM yang dinaikkan, maka ini akan mengakibatkan inflasi. Harga akan naik dan itu akan memberatkan juga masyarakat. Apalagi kita sekarang menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Biasanya harga naik terlepas ada atau tidak harga BBM yang akan naik. Apalagi kalau ini harga BBM naik, maka ini akan mengakibatkan kenaikan harga. Sekarang saja pemerintah masih wanti-wanti, masih sedang menghitung, walaupun ada juga satu yang offside, menterinya seolah-olah sudah mengumumkan akan naik minggu depan. Padahal Presiden dan Menteri Keuangan mengatakan belum, masih sedang dihitung dan dikalkulasi. Nah, ini juga sebuah hal yang harus dikoordinasikan dalam pemerintah. Bagaimana supaya satu bahasa? Sedang dihitung ya sedang dihitung. Jangan ada menteri yang mengumumkan harga BBM akan naik. Dan ada satu hal yang krusial sebetulnya. Menurut berita yang tersiar beberapa hari ini, ternyata BBM subsidi ini 60% masih dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Nah, ini problemnya. Kenapa pemerintah tidak bisa mengambil dan membuat kebijakan bahwa subsidi ini dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dengan demikian subsidi ini tidak salah sasaran. Kalau sampai pabrik kelapa sawit atau industri-industri yang menikmati solar bersubsidi, maka ini patut diduga ini salah kebijakan atau kebijakannya benar tapi salah operasional. Nah, jika pemerintah mau membenahi ini, sebetulnya pilihan tidak dua opsi, bukan soal subsidi ditambah atau harga BBM naik, subsidi tidak ditambah. Ternyata ada opsi, subsidi bisa tetap, harga BBM tidak naik, tapi tidak boleh salah sasaran. Bagaimana caranya? Sebetulnya pemerintah punya pengalaman, karena soal subsidi, soal BBM bersubsidi, ini bukan soal baru, ini sudah dari zaman Orde Baru sampai sekarang ini. Pertanyaannya adalah, seberapa serius pemerintah mengelola subsidi dan harga BBM? Karena ini tidak bisa dipungkiri bahwa harga BBM kita tergantung dengan harga minyak dunia. Akibat perang Ukraina-Rusia yang membuat krisis energi, minyak dan gas, ini yang membuat harga BBM melambung. Jadi bukan pemerintah yang ingin menaikkan, bukan pemerintah sendiri secara sewenang-wenang mau menetapkan harga BBM naik, bukan. Perkembangan minyak mentah dunia, berapa harganya. Oleh karena itulah sebetulnya Presiden Jokowi mengusahakan supaya perang Ukraina-Rusia itu bisa didamaikan, bisa bergencatan senjata, sehingga jalur suplai energi dan pangan tidak terganggu dan tidak mempengaruhi harga pangan dan harga energi dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar 1 September ini akan diberlakukan harga BBM yang baru? Apakah Pertalite, solar dan yang lain akan dinaikkan? Atau pemerintah yang akan menanggulangi dengan subsidi? Ini masih pertanyaan, karena pemerintah sebetulnya belum tegas jawabannya. Seharusnya pemerintah harus jangan cepat menghitung dan lugas. Masih kita ingat dulu masa Orde Baru, biasanya diumumkan harga naik mulai jam 00 itu jam 21. Jadi orang hanya 3 jam, tidak ada spekulasi, memang jadi antri di SPBU. Kalau sekarang ini isu naiknya harga BBM sudah beredar, dan akhirnya apa yang terjadi? Harga-harga bahan pokok naik di pasar-pasar dan juga masyarakat menjadi ikut terdampak dari isu tersebut. Sebaiknya pemerintah mengumumkan ini tidak terlalu lama, 1 atau 2 hari sebelum kenaikan itu, sehingga dengan demikian maka spekulasi, spekulan, pengumpulan bahan, penyembunyian bahan-bahan pokok itu tidak terjadi. Harapan kita ke depan, pemerintah segera mengumumkan, masyarakat suka tidak suka, siap tidak siap, harus bisa menerima ini. Karena kenapa? Ini pilihan sulit bagi pemerintah kita. Ini juga adalah masalah bangsa kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, cuman harapan kita pengelolaan BBM bersubsidi harus dengan tegas, lugas, supaya jangan salah sasaran. Itulah yang kita harapkan
sehingga pilihan kita tidak semata-mata harga BBM naik atau subsidi pemerintah naik. Tapi ada satu lagi, harga tidak naik, subsidi tidak naik, tapi pengelolaan BBM bersubsidi dikelola dengan ketat dan siapa yang melanggar harus dihukum. Itulah makna negara hukum dan demokrasi untuk perekonomian dan untuk kemaslahatan kebaikan bagi masyarakat yang seharusnya mendapat subsidi supaya tepat sasaran. Demikian para sahabat sang kakek, ngopi dulu.